Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat malam. Marilah pada malam ini kembali kita datang kepada Tuhan. Sejenak kita bersekutu bersama dengan Dia, memuji, memuliakan nama-Nya, mengucap syukur atas pertolongan yang Tuhan berikan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan marilah kita senantiasa rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Kita senantiasa memohon pengampunan kepada Tuhan, supaya kita dapat menjadi anak-anak-Nya yang berkenan di hadapan-Nya. Pada malam ini, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Ku miliki tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau bernoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, kami menaikkan sembah sujud syukur kami ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap terima kasih atas pimpinan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami pada hari ini. Kami menyerahkan apa yang telah kami kerjakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan karya kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai perenungan kita, marilah kita membaca Roma 2 ayat 6-11 yang demikian. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan,
kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Amin. Tuhan sangat mengasihi umat manusia, dan Tuhan mengharapkan umat manusia hidup di dalam kebahagiaan. Tetapi di sisi lain, umat manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan umat manusia tidak dapat melihat jalan yang menuju kepada kebahagiaan itu. Hatinya selalu dipenuhi dengan keinginan berbuat jahat. Sebenarnya sudah tidak ada jalan lagi bagi manusia untuk mendapat kebahagiaan. Tetapi karena kasih Tuhan yang sangat besar, maka kasih Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupan umat manusia, di mana Tuhan masih memberi petunjuk supaya umat manusia dapat menemukan jalan kebahagiaan tersebut. Salah satunya adalah bacaan yang kita baca pada saat ini, di mana Rasul Paulus menuliskan bahwa hidup kekal akan diberikan kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan hidup kekal. Artinya, di dalam seluruh hidupnya hanya fokus kepada Tuhan. Pada saat bekerja akan bekerja seperti untuk Tuhan, penuh kejujuran dan tanggung jawab. Pada saat menjalani hidup ini, ia akan menjalani dengan penuh kesabaran dan tetap percaya bahwa Tuhan memberi pertolongan. Bahkan pada saat menghadapi masalah, akan dihadapi dengan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi kelegaan, sehingga seluruh hidupnya penuh dengan puji-pujian. Artinya, orang seperti ini adalah orang yang bersedia dituntun oleh Tuhan di dalam menemukan jalan kebahagiaan sejati. Sekarang, bagaimana dengan kita? Marilah kita sambut tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui sabdanya, sehingga kita pun akan menjadi anak-anak-Nya yang selalu berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau selalu menuntun kami di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan, kuatkanlah kami, supaya kami senantiasa bersedia dituntun oleh Engkau. Malam ini kami hendak beristirahat, tolonglah kami Tuhan, pimpinlah kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, maupun yang lanjut usia. Tuhan berkenan menolong mereka. Tuhan memulihkan mereka, memberikan badan yang sehat dan nyaman. Kami juga berdoa Tuhan, untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjagai mereka. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.